Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mengakhiri kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan untuk dampak COVID-19 dan keputusan ini dilakukan karena status pandemi COVID-19 di Indonesia telah dicabut sejak Juni 2023 dan kondisi ekonomi nasional telah pulih dari dampak pandemi. Otoritas Jasa Keuangan mengakhiri kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan untuk dampak COVID-19. Dalam keterangan tertulis Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, keputusan ini dilakukan karena status pandemi COVID-19 di Indonesia telah dicabut sejak Juni 2023 dan kondisi ekonomi nasional telah pulih dari dampak pandemi. Apalagi restrukturisasi kredit yang diterbitkan sejak awal tahun 2020 ini telah banyak dimanfaatkan oleh debitur terutama pelaku UMKM. Menurutnya, hal tersebut didukung oleh pemulihan ekonomi yang terus berlanjut dengan tingkat inflasi yang terkendali dan tumbuhnya investasi. Menurut OJK, berbagai indikator pada Januari 2024 menunjukkan perbankan Indonesia dalam kondisi yang baik, tercermin dari rasio kecukupan modal di level 27,54%, kondisi likuiditas yang ditunjukkan oleh Liquidity Coverage Ratio sebesar 231,14%, dan alat liquid non-core deposit sebesar 123,42% serta tingkat rentabilitas yang memadai. Hal ini diharapkan dapat menjadi bantalan mitigasi resiko yang solid di tengah kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga di bawah threshold 5%, yaitu NPL gross sebesar 2,35% dan NPL net sebesar 0,79%. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, OJK Stop Restrukturisasi Kredit COVID-19 sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Hermanto Siregar. Beliau adalah Rektor Perbanas Institute. Ya, selamat pagi, Prof. Hermanto. Selamat pagi, Pak Pras. Ya, salam sehat, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelumnya kita akan update terlebih dahulu nih Prof, seperti apa sih kondisi dari industri perbankan nasional hingga April 2024 ini. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Jadi sampai dengan akhir Maret berdasarkan data resmi ya di OJK, kondisi perbankan Indonesia itu bisa dikatakan stabil dan cukup kuat atau resilient ya. Jadi permodalannya cukup baik ya, sebagaimana ditunjukkan oleh CAR ya, Capital Adequacy Ratio kita data terakhir yaitu Februari 24 itu adalah 27,72%. Ini lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama tahun yang lalu 26,02% ya. Kemudian juga kredit juga ya yang menunjukkan intermediasi yang berlangsung ya, itu juga bagus ya. Kalau dari nominalnya ya 7.095 triliun Februari 2024 dibandingkan tahun sebelumnya 6.375. Kualitas kredit juga cukup baik saya lihat ya. Jadi umpamanya kita lihat dari NPL ya, non performing loan Februari 24 ini 2,35% ya, lebih rendah dibandingkan 2,58% tahun yang lalu. Profitability-nya sebagaimana misalnya dilihat dari ROA ya, ROA ada sedikit penurunan ya, tetapi masih kondisi stabil ya, yaitu dari 2,75% tahun yang lalu 2,52% tahun ini. Jadi overall kondisi perbankan kita yang dicerminkan oleh berbagai indikator tadi bagus. Baik, itu dia resiliensi dari industri perbankan masih tetap terjaga pasca pandemi COVID-19. Dan tadi sudah disampaikan informasi di awal, OJK mengakhiri kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan untuk dampak COVID-19. Apakah memang momentumnya sudah tepat begitu, dan memang dengan kondisi resilient dari perbankan ini, ya perbankan pun sudah siap, memang tidak ada lagi untuk kebijakan restrukturisasi COVID-19 begitu untuk kreditnya. Silakan. Ya, jadi yang namanya kinerja perbankan itu sangat-sangat tinggi korelasinya dengan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Karena apa? Karena kinerja perbankan itu ditunjukkan oleh jasa ya, layanan jasa daripada perbankan itu sebetulnya terhadap perekonomian real kita. Jadi kalau perekonomian real kita memburuk seperti pada saat pandemi ya, maka tanpa suatu afirmasi, tanpa suatu kebijakan ya,
perbankan itu akan ikut memburuk gitu. Makanya adanya afirmasi dari otoritas dalam hal ini melalui POJK 11 tahun 2020 ya, pada saat kita mulai mengalami pandemi COVID itu suatu hal yang sangat tepat ya, dan itu merupakan best practice lah ya di mana-mana di seluruh dunia ya. Oke. Karena apa? Karena kalau jasa perbankan atau keuangan pada umumnya itu dibiarkan ya, maka perbankan itu kan tempat orang menyimpan uang ya. Betul. Maka kalau jelek, maka konsekuensinya kepada pelaku-pelaku ekonomi itu akan langsung jelek juga gitu. Iya. Oleh karena itu adanya restrukturisasi itu amat sangat menolong perekonomian. Dan ke pertanyaannya Mas Pras tadi ya, apakah memang sudah timely gitu ya? Ini sudah timely sebab 2023 itu perekonomian kita memang cukup bagus ya, dari segi growth overall tahun 2023 itu sudah kembali ke level 5%, tepatnya 5,05% ya. Jadi dengan kondisi seperti itu ditambah lagi inflasi yang cukup stabil ya, di mana secara global inflasi naik tapi di Indonesia cukup stabil ya, itu menjadi satu modal yang sangat penting bagi dunia usaha. Dunia usaha berjalan menjadi cukup pulih atau kembali ke tingkat pulihnya ya, kemampuan mereka membayar kembali kreditnya atau repayment juga bagus, maka kebijakan pandemi itu atau COVID itu bisa ditarik ya atau dihapuskan. Oke, kira-kira kalau menurut pandangan Prof sendiri, faktor-faktor yang mendorong OJK menghentikan restrukturisasi kredit COVID-19 begitu untuk perbankan sendiri, apakah didukung juga dengan kondisi makroekonomi dan mikroekonomi kita yang juga masih sesuai harapan dan target dari pemerintah sendiri? Ya, secara makronya memang kalau kita perhatikan ya, dengan growth atau pertumbuhan ekonomi yang 5,05% itu Mas, itu sektor-sektor utama, sektor real kita ya, itu bertumbuh secara baik gitu ya. Istilahnya dia sudah kembalilah kurang lebih ke kondisi sebelum terjadinya pandemi itu. Itu yang pertama. Yang nomor dua, yang amat sangat sering mempengaruhi suku bunga, yang akhirnya juga itu adalah sangat penting determinasinya di dalam perbankan, ya, itu antara lain kan inflasi. Inflasi sendiri kan cukup stabil. Stabilitas inflasi itu membuat fluktuasi daripada indikator-indikator penting seperti suku bunga dan lain-lain itu bisa terjaga. Dengan kondisi yang seperti itu, perekonomian makro makin bagus ya, makin meningkat. Nah, bagaimana dengan mikro? Memang benar bahwa kredit pandemi itu ya, strukturisasi untuk pandemi itu kan dominannya adalah memang untuk UMKM ya. Dan memang beruntungnya memang UMKM kita juga cukup bagus ya overall gitu ya, sehingga mencabutlah katakan ya kredit restrukturisasi COVID mulai akhir Maret 2024 sudah bagus. Karena pemerintah sendiri, ini salah satu faktor juga yang penting Mas Pras, yaitu pemerintah sendiri itu kan sudah mencabut status COVID itu ya, pada pandemi COVID itu pada 2023 bulan Juni. Jadi sebetulnya ada diberi tenggat waktu kira-kira 9 bulan untuk adjustment. Jadi istilahnya soft landing lah gitu. Ya. Oke. Nah, kesiapan dari industri perbankannya sendiri dari pandangan Anda bagaimana? Apakah memang karena persiapan tadi yang cukup lama yang diberikan oleh pemerintah dari pasca pandemi dicabut, kemudian akhirnya kredit restrukturisasinya juga dicabut, ini sudah cukup mature begitu, dalam artian mereka ready begitu, Prof? Iya. Mereka ready karena memang sudah dikondisikan ya, sudah dikondisikan. Saya kira 9 bulan dari pencabutan status pandemi itu ya mereka aware ya dengan segala sesuatunya, termasuk melakukan pencadangan yang cukup memadai ya. CKPM perbankan itu pada umumnya sudah bagus, sehingga katakanlah kalau terjadi sedikit fluktuasi karena suatu shock gitu ya, cadangan tersebut cukup memadai untuk mengatasi itu. Jadi kalau kita perhatikan besaran kredit restru COVID-nya ini kan dibandingkan tahun lalu Mas, tahun ini atau data Februari 2024 itu tinggal separuh. Jadi bertahap ini adalah yang akan habis gitu secara perlahan gitu ya, dari 427-an triliun ya tahun lalu, sekarang tinggal sekitar 240-an triliun. Nah, dampaknya terhadap
rasio kredit bermasalah dan performing loan-nya sendiri akan seperti apa dan bagaimana Anda melihat pengelolaan perbankan terkait dengan NPL sendiri? Meskipun Anda katakan tadi NPL-nya di per Februari 2024 ini masih di kisaran 2,23% ya. Ini lebih baik juga dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2023 begitu, Prof. Ya, jadi sebetulnya kan adanya restrukturisasi itu untuk apa? Memberikan nafas lah Hmm. ya istilahnya ya kepada Ya, debitur ya dalam hal ini UMKM untuk mengatur cash flow-nya ya. ya pembayarannya dibuat lebih panjang dengan cicilan yang terjangkau. Di sisi yang lain dari hasil penjualannya dia bisa menyisihkan untuk modal usaha gitu ya sehingga kredit beres dia bisa berusaha dengan kondisi yang baru gitu. Oke. Jadi dari UMKM-nya sendiri memang secara tidak langsung ada pembelajaran juga kan dari Hmm. perbankannya karena Oke. dikatakan dia mendapatkan restru itu kan tidak langsung tanda tangan saja tuh, tapi juga dikasih tahu nanti harus bagaimana ya. Itu termasuk upaya yang dilakukan perbankan. Dan di perbankannya sendiri mitigasi risikonya betul-betul saya kira sudah dilakukan Ya. terutama bank-bank pemerintah lah katakan ya itu itulah yang menyebabkan dan satu lagi yang sangat penting yang kita harus kemukakan adalah komunikasi yang baik ya antara Itu dia. otoritas OJK dengan perbankan itu sendiri. Jadi Oke. kebijakannya ke depan clear Hmm. sehingga perbankannya bisa menyesuaikan ya langkah-langkah mitigasi risiko dengan dicabutnya restu kredit itu Ya. bisa persiapkan dengan baik. Dan kalau kita lihat dengan realisasi restrukturisasi kreditnya mencapai 803,2 triliun nih yang diberikan kepada 6,68 juta debitur. Ini kan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia nih Prof. Tanggapannya seperti apa? Tapi tahan dulu jawabannya Prof, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan landasan pencabutan dari kebijakan restrukturisasi kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, ekonomi yang tumbuh 5,2% di tahun 2023, kemudian rasio kecukupan modal atau CAR 27,54%, liquidity coverage ratio-nya 231,14%, kemudian alat liquid non-core deposit 123,42%, tingkat rentabilitas yang memadai, kemudian status pandemi yang dicabut per Juni 2023. Dan selanjutnya untuk sektor kredit, NPL gross-nya 2,35%, kemudian untuk NPL net-nya 0,79%. Secara keseluruhan kualitas kredit tetap terjaga di bawah threshold 5%. Dan berikutnya kita akan lihat realisasi restrukturisasi kredit. Total yang tadi sudah disampaikan 830,2 triliun rupiah, di mana ada 6,68 juta debitur per Oktober 2020 dan ini adalah angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sementara 75% debitur penerima stimulus adalah segmen UMKM, di mana 4,96 juta debitur dengan total outstanding yang mencapai 348,8 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Hermanto Siregar, Rektor Perbanas Institute. Baik, Prof. Hermanto, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai realisasi dari restrukturisasi kredit yang tadi sudah kita lihat begitu, 830,2 triliun rupiah kepada 6,68 juta debitur. Ini bagaimana Anda melihat? Segmen yang terbesar memang UMKM ini, Prof. Nah, yang ingin saya tanyakan, perbankannya sudah ready. Nah, debiturnya sendiri seperti apa sih mekanisme dan skemanya setelah aturan ini ataupun kebijakan ini dicabut, Prof? Ya, jadi memang sebetulnya kan kalau awal sekali itu dicanangkannya itu kan pencabutannya itu lebih awal ya, artinya ini kemudian ada diperpanjang gitu ya, Oke. di restrukturisasi kredit ini ya. Kemudian memang benar kalau dari UMKM itu seperti tadi saya sudah singgung ya, agak lebih berat sedikit dibandingkan dengan makronya lah yang besar-besar gitu ya. Nah, karena apa? Karena memang variasi daripada usaha atau jenis usaha yang dilakukan oleh UMKM itu kan sangat beragam gitu ya. Oke. Jadi itu salah satu yang
menjadi pertimbangan penting ya, sehingga katakanlah ada aspirasi-aspirasi untuk memperpanjang sampai dengan akhirnya diperpanjang di tahun 2024 31 Maret gitu ya. Dan di samping itu sebetulnya dengan adanya beberapa jenis UMKM ya, seperti katakan yang seperti tekstil dan alas kaki gitu ya, seperti yang terkait dengan tourism gitu ya. Oke. Itu semua bergantung juga dengan daerah. Kalau kita perhatikan, daerah yang sangat terpengaruh pada waktu COVID itu kan Bali ya, Bali. Oke. Jadi ada juga memang aspirasi untuk memperpanjang katakanlah restu kredit COVID ini untuk daerah tersebut katakanlah sekian waktu ke depan gitu ya. Tapi kalau overall, kalau saya melihat sih even di Bali ya, pariwisata kalau kita lihat sudah tumbuh ya, sudah baik gitu ya. Jadi peraturan itu bisa sebetulnya bisa cukup efektif diterapkan dengan catatan barangkali nanti pengawasannya ya, ataupun pelaksanaan daripada kredit itu memang harus benar-benar sesuai dengan ininya ya, kebutuhannya, artinya tidak digunakan hal-hal yang tidak produktif. Baik, yang untuk sektor UMKM ini kan cukup banyak ya Prof ya, ada 4,96 juta debitur begitu, outstandingnya 348,8 triliun yang dirasakan ataupun dimanfaatkan oleh UMKM. Nah, skemanya apakah sesuai dengan jatuh temponya, misalnya sampai dengan akhir tahun ataupun tahun depan, ini masih akan masuk dalam kategori kredit restrukturisasi COVID-19 begitu, nanti kemudian yang baru di tahun inilah yang tidak ada lagi begitu, atau normal begitu untuk pengajuan kreditnya Prof? Iya, jadi pada waktu katakan terjadi pandemi itu banyak yang menghadapi kendala gitu kan, maka dia dilakukan restrukturisasi. Katakanlah ada yang sampai Januari misalnya kreditnya ya, sampai Maret gitu ya 2024 gitu ya, atau bisa saja juga ada yang setelah dilakukan restrukturisasi misalnya ya, kasus-kasus tertentu misalnya dia jatuhnya misalnya sebutlah bulan November 2024, tentu tidak dipaksakan dia untuk mengikuti harus akhir Maret 2024 gitu ya, tapi tetap sesuai dengan apa yang sudah disepakati, yaitu katakanlah November 2024, sehingga mencicilnya adalah sampai 2024. Yang tidak boleh itu adalah membuat hal yang sama setelah bulan Maret 2024 itu sendiri. Oke, dan OJK ini menyampaikan bahwa penyaluran kredit per Februari 2024 ini sudah tumbuh double digit 11,28% secara tahunan menjadi 7.095 triliun ini secara tahunan. Nah, angka tersebut meski demikian ini Prof turun dari Januari 2024 yang mencapai 11,83%. Apakah memang ini suatu siklus yang wajar saja kah, atau Anda melihat ada hal lain, mungkin momentum dari Ramadan, kemudian juga ada isu kan penurunan daya beli di masyarakat ini, Prof. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, benar bahwa ini adalah siklus yang biasa gitu ya terjadi. Jadi kalau kita membandingkan itu sebetulnya lebih tepat bulan yang sama tahun yang lalu, gitu ya. Data tadi yang 11,28% itu adalah bulan Februari tahun 2024. Betul. Kalau kita bandingkan dengan Februari 2023, angkanya adalah 10,64% gitu. Jadi ini sebetulnya trennya masih meningkat. Jadi di antara tren yang meningkat itu ada sedikit fluktuasi plus minus sekitar 0,5-0,6% itu sebetulnya biasa. Tapi itu kan persentase atau growth-nya. Kalau nominalnya sebetulnya meningkat, menunjukkan sebetulnya tadi dunia usaha itu sudah pulih, termasuk UMKM, karena UMKM itu adalah porsinya adalah sekitar 80 bahkan hampir 90% dari total kan, total 90% malahan dari total pelaku usaha gitu ya. Jadi kalau growth sudah seperti itu sebetulnya refleksi daripada demand for credit yang juga bertumbuh dari UMKM itu sendiri gitu. Makanya sudah tidak perlu lagi sebetulnya diberikan restru gitu ya. Jadi kalaupun ada yang restru itu mungkin hanya kasus-kasus tertentu gitu ya. Memang katakanlah di tempat tertentu seperti di Bali dan sebagainya. Jadi bukan yang berlaku umum gitu.
Oke, nah yang menarik dicermati setelah program restru kredit COVID-19 ini dicabut dari perbankan begitu ya. Lantas adakah potensi penurunan begitu untuk penyaluran kredit atau akan tetap stabil ini Prof? Nah, untuk menjawab itu, Mas Pras, kita kembalikan lagi dengan forecast ataupun proyeksi perekonomian ya. Dan kalau karena apa? Karena seperti di awal saya katakan, Iya. kalau kita mau lihat kinerja perbankan, kita harus lihat atau forecast perekonomian gitu. Kalau kita mau forecast perekonomian Indonesia, berarti harus kita perhatikan peramalan daripada ekonomi dunia. Nah, ekonomi dunia overall 2024 ini diperkirakan turun ya, turun. Tetapi penurunan itu terutama terjadi karena penurunan growth daripada negara-negara maju. Nah, adapun growth daripada negara-negara emerging countries termasuk Indonesia itu diperkirakan stabil. Jadi dia masih di level 5%-an gitu ya, 5%-an. Oleh karena itu sebetulnya dengan growth yang stabil terus dengan perbankannya yang siap dengan modal dan sebagainya, dengan mitigasi risiko yang baik ya, maka sebetulnya potensi kita untuk kredit ini juga stabil di 2024 ke 2025 ini. Jadi kita cukup optimis sebetulnya kredit yang Mas tanyakan tadi itu tidak turun. Oke. Nah ini menarik kalau kita cermati Bank Indonesia kan memperkirakan pertumbuhan kredit tahun ini kisarannya 10 sampai dengan 12% secara tahunan. Menurut Anda ini cukup moderat kah atau potensinya justru ada tantangan lain yang perlu dicermati misalnya Prof Hermanto? Kalau pengalaman atau pengamatan saya selama ini Mas ya dalam jangka panjang gitu ya, dalam jangka panjang kalau kita mau bertumbuh 5% ya, pertumbuhan ekonomi 5%, maka pertumbuhan kredit kita itu kurang lebih memang harus 2,5 kalinya. Oke. Jadi kalau sekarang kita seperti tadi saya katakan level pertumbuhan kita kan di level 5% lah ya, desimalnya kita abaikan, 5 kali 2,5 itu sekitar 12,5% gitu. Jadi memang ada potensi kita itu tumbuh sekitar 12%-an ya. Mungkin pemerintah atau otoritas mengatakannya sekitar 10 sampai 12% supaya moderat gitu. Jadi saya itu possible Mas. Nah itu dia tantangan yang harus dituntaskan terlebih dahulu, bottleneck mana saja nih kalau kita bicara mengenai penyaluran kredit agar bisa sesuai dengan target tumbuh 12%-an sehingga bisa menopang ekonomi kita di atas 5%. Tantangan terberat yang pertama itu sebenarnya dari pengaruh global ekonomi ya. Global ekonomi itu yang kita perhatikan yang pertama sekarang perdagangan kita ya, volume perdagangan, nilai perdagangan lah katakan itu cenderung menurun ya, cenderung menurun hasil perdagangan itu. Juga ini sebetulnya secara global seperti itu. Kemudian juga adanya tension ya di Timur Tengah, di Ukraina, sehingga jalur perdagangan itu kan terganggu kalau melalui Laut Merah gitu ya. Itu salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Yang artinya menghadapi itu ya mitigasinya adalah perhatikanlah risiko-risiko kredit yang terkait dengan ekspor yang kira-kira menuju daerah itu gitu. Itu paling berat. Yang kedua hemat saya adalah kondisi sosial politik kita ya. Jadi hanya ekonomi tapi sosial politik ya. Kita berharap mudah-mudahan memang pemilu sudah berlangsung ya relatively gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada gejolak sampai pengangkatan atau sumpah daripada presiden yang baru ya. Karena kalau sosial politik kita stabil, ekonomi kita pun pasti stabil juga. Oke dia. Dua utama ya, faktor global yang mendominasi dan kemudian kondisi politik, dan semoga tidak ada gejolak karena tadi sudah berlangsung dengan cukup damai, tidak ada riak-riak yang berarti begitu, dan Anda melihat cukup optimis menatap perbankan di tahun 2024 ini. Baik, Profesor Hermanto Siregar, terima kasih banyak atas waktu dan sharing serta analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Prof, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof Hermanto. Terima kasih banyak Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.